Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Rivianto dengan NIM 2450210035 kelas A1 MBR. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video terkait konsep harta dalam Islam dan konsep kepemilikan dalam Islam. Pengertian harta atau al-mal. Pengertian harta dalam Islam dari berbagai sudut pandang. Secara etimologi, kata harta berasal dari kata dalam bahasa Arab yang merujuk pada arti kepemilikan. Dalam Kamus Al-Muhit, mal berarti segala sesuatu yang dimiliki. Definisi ini juga didukung oleh ulama seperti Rafiq Yunus Al-Masri dan ulama Hanafiyah. Menurut Rafiq Yunus Al-Masri, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki atau dimiliki oleh manusia dalam usul al-iqtisad al-islami. Sedangkan ulama Hanafiyah mengartikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat diperoleh, diselesaikan, dan digunakan. Mereka mendefinisikan istilah al-mal atau harta dengan cara ini. Dalam masyarakat, harta adalah segala sesuatu yang bernilai material dan membuat orang bahagia dan menjaga. Menurut Al-Quran, harta mencakup segala sesuatu yang disukai manusia, seperti emas, perak, dan kebutuhan hidup lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam harta. Ulama membagi jenis-jenis harta atau benda dalam Islam dari beberapa perspektif. Yang pertama yaitu dapat atau tidaknya dipindahkan. Yang pertama ada benda tetap, benda yang tidak bisa dipindahkan ke tempat lain seperti tanah dan perkarangan. Yang kedua yaitu ada benda bergerak, benda yang bisa dipindahkan seperti bangunan, binatang, dan barang-barang lainnya. Pembagian ini penting dalam hukum perikatan, seperti dalam kasus Pailit, di mana harta benda bergerak dijual lebih dulu sebelum benda tetap untuk melunasi utang. Yang kedua yaitu ada dapat atau tidaknya diganti dengan benda lain. Yang pertama ada benda misli, benda yang bisa diganti dengan benda lain yang sama di pasar, seperti gula, beras, dan sepeda motor merek tertentu. Yang kedua ada benda kimi, benda yang tidak bisa diganti dengan benda lain yang sama dan hanya bisa dinilai dengan harga, seperti lukisan karya seniman tertentu atau kuda balap. Pembagian ini membantu menentukan bagaimana ganti rugi harus diberikan, apakah berupa benda yang sama atau nilai harganya. Yang ketiga, bernilai atau tidaknya. Ada benda mutakawi, benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan dalam keadaan biasa, seperti rumah, makanan, dan binatang. Yang kedua ada benda ghairu mutakawim, benda yang tidak bernilai kecuali dalam keadaan darurat, seperti binatang buruan di hutan, ikan di laut, minuman keras, dan bagi orang Islam. Pembagian ini penting dalam hukum muamalat atau transaksi, seperti jual beli dan hibah, di mana hanya benda yang bernilai yang dianggap sah dan dapat diperdagangkan. Penjelasan ini menunjukkan bagaimana jenis-jenis harta dibedakan dalam Islam untuk membantu menentukan aspek hukum yang berlaku dalam berbagai transaksi dan permasalahan harta. 3 ide utama tentang harta dalam konteks Islam yang membedakannya dari perspektif konvensional. Yang pertama yaitu harta sebagai titipan. Harta bukanlah milik manusia, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya dipercaya untuk mengelola harta tersebut sebagai amanah. Harta harus dimanfaatkan untuk kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang kedua yaitu perolehan dan penggunaan sesuai syariat. Harta harus diperoleh dari sumber yang halal dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pertanggungjawaban atas harta mencakup 2 aspek, dari mana dan bagaimana harta itu diperoleh, serta kemana dan bagaimana harta itu digunakan. Harta tidak boleh digunakan untuk tujuan maksiat atau merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu menata keuangan untuk dunia dan akhirat. Pengelolaan harta tidak hanya untuk kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. Hal ini melibatkan infak dan sedekah untuk membantu perjuangan agama Allah, fakir miskin, dan kegiatan sosial lainnya. Pengelolaan harta harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Sesuai dengan ajaran Al-Quran, penjelasan ini menekankan bahwa harta dalam Islam harus dikelola dengan bijaksana, sesuai dengan syariat, dan untuk kebaikan bersama, baik di dunia maupun di akhirat. Kepemilikan dalam Islam dari perspektif bahasa, istilah, dan syariah. Kepemilikan secara bahasa berarti penguasaan seseorang atas harta benda dan penggunaannya untuk pribadi. Kata milik berasal dari bahasa Arab yang berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki. Kepemilikan secara istilah, hak khusus atas sesuatu yang tidak dimiliki orang lain
dan pemiliknya memiliki hak untuk menggunakannya kecuali dilarang oleh syariat. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, kepemilikan adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara. Menurut Ibnu Taimiyah, kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak milik individual atau private property. Setiap individu berhak menikmati harta miliknya secara produktif dan melindunginya dari pemborosan dengan batasan menghindari tabdir, kecurangan, dan eksploitasi. Negara dapat mengintervensi jika kewajiban sosial tidak dipenuhi. Yang kedua yaitu kepemilikan umum atau public property. Hak milik yang diperlukan untuk kepentingan sosial seperti wakaf dan sumber daya alam harus digunakan sesuai dengan tujuan kolektif dan tidak menyebabkan kesulitan masyarakat. Yang ketiga yaitu kepemilikan negara, state property. Negara memiliki harta untuk memperoleh pendapatan guna melaksanakan kewajiban publik seperti pendidikan, hukum, dan keamanan. Sumber kekayaan negara meliputi zakat, pajak, wakaf, hadiah, denda, dan harta rampasan perang. Konsep kepemilikan dalam Islam melibatkan hak milik pribadi yang harus tunduk pada syariah dan moral, dengan negara memiliki hak intervensi dalam situasi tertentu untuk memastikan keadilan sosial. Menurut syariat Islam, kepemilikan harta dapat diperoleh melalui beberapa sebab. Yang pertama, bekerja atau al-amal. Berbagai jenis pekerjaan dapat menjadi sebab kepemilikan harta, termasuk menghidupkan tanah mati, mengolah tanah yang tidak dimanfaatkan menjadi produktif, menggali kandungan bumi atau rikas, berburu, menjadi makelar, mudharabah atau bagi hasil, musakot atau paruan kebun, dan ijarah atau kontrak kerja. Contohnya, tanah mati yang diolah dan digunakan secara terus-menerus selama 3 tahun dapat menjadi hak milik seseorang. Berburu juga menghasilkan kepemilikan pribadi atas hasil buruan. Yang kedua yaitu pewarisan. Harta dapat berpindah kepemilikan melalui proses pewarisan dari individu yang meninggal kepada ahli warisnya. Pembagian warisan diatur dalam syariat Islam dan memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang adil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pemberian harta negara kepada rakyat. Negara dapat memberikan harta dari Baitul Mal kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau memanfaatkan kepemilikan tersebut. Contohnya, Umar bin Khattab memberikan hak kepada rakyat untuk menggarap tanah pertanian tanpa imbalan dan membantu yang memiliki utang melalui pemberian zakat. Yang keempat yaitu harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Harta dapat diperoleh tanpa pertukaran atau kompensasi langsung melalui berbagai cara, seperti menerima hibah, hadiah, wasiat, ganti rugi, mahar, menemukan barang, dan menerima santunan dari negara. Contohnya hibah. Hibah adalah pembelian harta secara sukarela tanpa syarat imbalan. Inti dari konsep kepemilikan dalam Islam adalah harta yang diperoleh harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan individu serta masyarakat. Kepemilikan pribadi diakui, tetapi diatur oleh norma moral dan hukum untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.